demokrasi yang kita adakan. Misalnya, Bapak Pendidikan Indonesia, sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanan agar bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya menjadi seorang aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dalam mengkritik penjajahan. Ialah Ki Hajar Dewantara. Lahir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda, sampai sang ayah membuat nama pena yang lucu baginya. Namun menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi nantinya akan berpengaruh besar. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau mengikhlaskan dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini dicurigai karena ada konflik politis di baliknya. Museum Dewantara Kirti Griya bukan hanya museum sejarah, tetapi juga ruang belajar dan refleksi. Di sini, kita diajak untuk merenungkan makna pendidikan, meneladani kegigihan Ki Hajar, dan menemukan inspirasi untuk membangun generasi penerus bangsa yang lebih baik. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa koleksi milik Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat mesin ketik yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menulis surat ataupun artikel. Kemudian di sini juga terdapat pakaian yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara ketika baru keluar dari penjara Pekalongan. Kemudian di sebelah kiri saya terdapat tempat tidur yang dilengkapi dengan teken untuk membantu Ki Hajar Dewantara berjalan. Dan yang terakhir terdapat juga mesin ketik yang digunakan Ki Hajar Dewantara untuk mengetik surat. Selamat datang di ruangan yang kedua. Temanya adalah ruangan keluarga. Di ruangan ini, barangnya masih asli semua. Coba lihat foto di atas. Lantainya masih sama dengan lantai yang sekarang. Taman Siswa didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara untuk rakyat. Sedangkan Ki Hajar menghendaki pendidikan atau belajar itu untuk semua. Di sini kita dapat melihat panji-panji, lambang Taman Siswa, kelas Taman Siswa dan cabang-cabang Taman Siswa dari barat sampai ke timur. Selanjutnya kita ke ruangan yang ketiga. Halo teman-teman, kita memasuki ruangan tamu yang ketiga, yaitu ruang tamu Ki Hajar Dewantara. Dan di sini terdapat telepon dinding dan telepon kuno yang digunakan Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu. Dan di sini juga terdapat kursi dan meja yang digunakan untuk Ki Hajar Dewantara pada pertemuan Selasa Kliwonan yang untuk menumbuhkan semangat kemandirian pendidikan. Halo teman-teman,
diperlihatkan di sini terdapat beberapa alat kerja milik Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu, yaitu terdapat ada asbak perak, bak tinta, ada tasnya beliau dan juga ada kacamatanya beliau dan ada bolpennya. Terus di sebelahnya sini terdapat ada radio milik Ki Hajar Dewantara dan ada rel timurnya Ki Hajar Dewantara. Oh iya, terus di sini teman-teman terdapat ada piagam milik Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu. Yang pertama di sini terdapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipurna yang dianugerahi penghargaan tertinggi di Indonesia pada tahun 1960. Dan juga terdapat ada penghargaan Pahlawan Revolusi Nasional. Terus di sebelah sini teman-teman terdapat satu almari yang berisi buku-buku koleksi milik Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu. Beliau suka sekali membaca buku-buku ini dan juga di sini teman-teman kebetulan di sini terdapat ada piano milik Ki Hajar Dewantara. Gitu aja. Halo teman-teman, nah sekarang kita berada di kamar Nyi Hajar dan Ki Hajar Dewantara. Teman-teman tahu nggak sih, di sini terdapat banyak sekali koleksi dari Nyi Hajar Dewantara. Nah, koleksi yang pertama yaitu kebaya dan kain tradisional yang digunakan Nyi Hajar dalam acara-acara dan digunakan untuk berpakaian sehari-hari. Kemudian di sini juga terdapat aksesoris yang digunakan Nyi Hajar seperti kipas dan aksesoris yang lain. Di sini terdapat tempat tidur yang dari Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara. Nah, teman-teman, objek terakhir yang ada di ruangan ini yaitu meja yang digunakan untuk Nyi Hajar dan alat tulis. Di sini juga terdapat penghargaan Anugerah Satya Lencana Kebudayaan yang diperoleh oleh Nyi Hajar Dewantara. Teman-teman, di dalam ruangan ini terdapat karya dari keluarga taman siswa. Salah satunya yaitu lukisan Avandi. Selanjutnya, di belakang saya terdapat tempat tidur dari Putri Ki Hajar Dewantara yaitu Nyi Asti. Selanjutnya ada gamelan. Gamelan ini digunakan untuk pelajaran taman siswa pada tahun 1926. Tiga semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo depan memberikan contoh ing madya bangun karso di tengah menggugah semangat tutwuri handayani di belakang memberikan dorongan. Adapun fatwa sendi hidup merdeka Ki Hajar Dewantara, beberapa di antaranya. Suci tata ngesti tunggal, dengan kesucian hati kita dapat menuju kesempurnaan. Tetap mantep atom. Kawan sastra ngesti mulia, dengan ilmu menuju kemuliaan. Ngandel kendel bandel kandel. GN niteni niraake nambahi. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Kisah seorang dokter rakyat membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik dan relator yang meninggalkan sebuah nama, menyadarkan kita bahwa perjuangan itu adalah tentang memiliki ide, mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia. Dan seperti biasanya, terima kasih. Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia.
Salam dan bahagia. Demokrasi yang kita adakan. Misalnya, kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Dia masuk ke dalam taman siswa dengan